Mau bilang Pak Luhut pikun, lupa pakai masker, nggak mungkin, dia jabatannya banyak. Ya kan Pak Luhut manusia. Kalau dia manusia masih terikat oleh hukum. Yang nggak terikat oleh hukum di Indonesia binatang. Siapa? Gua dulu nyebutnya oligarki itu ya sembilan naga itu. Ternyata nggak cuman itu. Nah tuh. Jadi rakyat ini boleh disebutkan nggak? Prabowo Subianto, Allah Akbar. Sandiaga Uno, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTuber Pejuang, bukan YouTube Refli Harun ini ya. Bukan, kita receh. Ada Bartub, ada Salwa Media, ada Saling Sharing. Kita ketemu dengan Babe Aldo hari ini di bulan puasa ya. Ya, alhamdulillah. Kita mau minta update terkait kemarin ya. Ada satu cuplikan video Bapak Luhut Binsar Panjaitan datang ke satu daerah, kemudian diprotes oleh mahasiswa. Pak Luhut ternyata tidak menggunakan masker. Iya, artinya apa itu? Artinya kan udahlah. Kalau gua bilangnya bukan Pak Luhut, mau bilang Pak Luhut pikun, lupa pakai masker, nggak mungkin, dia jabatannya banyak. Mau bilang Pak Luhut pikun, nggak mungkin juga. Pak Jokowi paling percaya sama dia. Ya. Jadi kalau Pak Luhut pikun berarti Pak Jokowi milih orang pikun dong, kan kagak. Kan kagak begitu. Berarti secara tidak langsung Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, pandemi sudah nggak ada. Oh, udahlah. Kalau pandemi masih ada, Pak Luhut penjara dong, tangkap dong, sidang dong. Datangin kerumunannya semua pakai masker, dia kagak, tangkap dong. Selain tangkap masalah masker, tangkap juga dong berarti masalah big data ya. Oh iya, tangkap juga dong. 1 juta. Karena itu kabar yang menimbulkan keonaran itu. Udah terjadi ya, Udah benar-benar. terjadi, onar itu. Big datanya mana? Ini bukan masalah apa namanya? Perbedaan pendapat. Bapak itu pejabat publik. Yang pernyataannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yes, betul. Bapak bukan tukang warung, bukan jualan somai. Iya, dan buat Pak Polisi, ya, dan Pak Polisi nih, minta maaf gua Pak Polisi, Pak Listio Sigit, saya sebut namanya karena Pak Kapolri selalu berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia untuk selalu presisi. Kan presisi itu berarti terukur Pak, bukan berat di satu sisi kan Pak. Ya, nah jadi buat Pak Listio Sigit dan jajarannya saya berharap bisa benar-benar adil. Karena akhirnya jangan sampai kita punya pendapat begini nih. Hukum itu merata, adil merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Nggak peduli apa jabatannya, apa sukunya, apa agamanya, apa statusnya. Benar ya? Itu merata adil kepada seluruh manusia di Indonesia. Emangnya Pak Luhut binatang nggak dihukum? Yes. Ya kan Pak Luhut manusia. Kalau dia manusia masih terikat oleh hukum. Yang nggak terikat oleh hukum di Indonesia binatang. Binatang ada hukumnya? Nggak ada. Ada anjing gigit gue. Pemilik anjingnya yang ya anjingnya nggak dapat hukuman sayang. Yang kena hukum manusianya. Iya. Jadi kalau ada orang yang melanggar hukum secara terang-terangan di Indonesia, terang-terangan melanggar hukum. Bahkan ada udah jadi tersangka tapi nggak ditahan. Yes. Iya, kita jangan suudon sama polisi. Mungkin sama polisi dianggap anjing atau binatang itu. Karena kalau dia manusia pasti ditahan. Iya. Iya, hukum buat siapa? Buat manusia. Jadi Pak Luhut manusia kan Pak ya? Nggak tahu juga sama polisi dianggap manusia apa enggak. Karena kalau memang dianggap manusia sama polisi ya pasti disidik lah. Kalau nggak disidik ya minta maaf Pak. Yang nggak berlaku kan sama binatang doang ya. Nih ngomongnya begitu aja gue. Nah, yang menarik lagi ini kan ya bisa dibilang dugaan kuat lah ya. Kemudian big data yang disampaikan Pak Luhut sampai sekarang juga tidak bisa dibuktikan secara real. Terus kemudian pergerakan abdesi kemarin juga diduga kuat itu dimotori juga oleh The Lord. Iya. Tapi dia mendapatkan jabatan baru juga lagi. Diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi komisaris
apa ya? Air, pokoknya tentang air Pokoknya lah. tentang air lah ya. Iya, gua masih. Pokoknya tentang air. Iya. Gitu. Artinya kan masih diberikan kepercayaan oleh Bapak Jokowi. Kenapa sih, Pak? Kok bisa begitu Jadi, gitu loh? iya, alhamdulillah udah beberapa konten gue terakhir gue membahas ini kelihatannya. Sebetulnya ini data lama. Apa tuh? Jadi lingkaran oligarki kekuasaan ini memang sudah ada dari lama. Jadi PT-nya Luhut, PT-nya Jokowi, PT-nya orang-orang ini memang berhubungan ternyata. Dan itu pernah dibongkar sama Watchdog, Seksi Killer. Dan ini kemarin gua angkat lagi. Jadi wajar aja kalau Pak Luhut selalu dapat jabatan walaupun begitu. Wajar sayang, udah kayak gua sama Salwa gitu. Jadi mau dia mau ngapain aja ya tetap dapat dari gue gitu. Gua mau ngapain aja juga tetap diambil sama dia gitu. Iya. Ya, cuman kan kita simbiosis mutualisme dalam urusan YouTube konten. Nah, kalau itu urusan kekuasaan dah tuh. Nah, dan orang-orangnya itu aja kok. Orang-orangnya itu aja, Prabowo, Sandi, ada nama-namanya di situ. Bahkan yang lebih top lagi, Apa tuh? ada itu saham syariah. Yang menentukan halal haramnya itu MUI. Dan komisinya lu tahu siapa? Siapa? Ma'ruf Amin. Lu kebayang nggak tuh? Di situ lagi. Kiai Haji, Be. Mantan. Oh iya dong, mantan itu. Nggak Ya bisa gue Allah. minta maaf. Ulama sama umara berbeda tempat, sayang. Yang duduk di ulama bukan umara. Yang duduk di umara bukan ulama. Nggak boleh. Endok aja kemaruk. Kemaruk ya, Be. Iya, dan itu beda kepentingan. Kalau katanya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin nih, rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat karena rusaknya ulama. Nah, kalau sudah pejabatnya jadi ulama, ulamanya jadi pejabat ya udahlah. Iya. Rakyatnya jadi apa? Jadi gue. Ya, oke lah. Ya. Ini kan Jadi minta maaf biar kesimpulannya pas. ya. Jadi sebenarnya kenapa Pak Luhut selalu memilih Jokowi Pak selalu memilih Luhut? Pak Luhut. Dan ini terang-terangan loh, Pak Luhut itu kayak kekuasaan Pak Jokowi enteng, lagi pidato dia telepon. Siapa sih lu? Ya kan? Loh iya dong. Nih gue sekarang lagi begini sama lu, tiba-tiba ada telepon nih. Lu angkat. Udah angkat. Kan gue ngentengin banget kan ya. Tapi memang Pak Jokowi enteng sih, beratnya. Oh gitu. Iya, berapa kilogram? Udah bawain aja itu. Iya, emang enteng dia beratnya gitu. Ya, kan. oke, Be. Siap. Ini kalau kita tarik garis ya. Jadi kan kalau misalnya kita bicara tadi itu kesimpulannya adalah hubungan oligarki. Ya. Antara kekuasaan dengan pengusaha, yang pengusaha jadi penguasa, ulama juga jadi penguasa. Iya. Artinya tertawan oleh oligarki. Nah, gimana Be cara ini kan sebagian besar rakyat Indonesia pasti udah tahu lah gitu. Cuman Enggak. kan problem enggak ya? Enggak. Jadi Kenapa, Bega? minta maaf. Termasuk gue baru tahu loh. Siapa? Gue dulu nyebutnya oligarki itu ya 9 naga itu. Ternyata enggak cuman itu. Ada berapa naga sekarang? Banyak. Naganya 9. Ada ular pitonnya, ada ular kobranya. Ada beberapa itu ya. Nama-nama itu. Dan itu di lingkaran mereka. Ada. Namanya gue tampilin kok. Kemarin di gue jadiin slide. Ntar gue kasih dulu. Di YouTube-nya Bapak Aldi. Iya, enggak gue kasih deh itu. Yeah. Ada beberapa itu. Dan itu baru sebagian. Nah tuh. Jadi Salah rakyat ini satu boleh disebutkan nggak? Be? Prabowo Subianto, Allah Akbar. Sandiaga Uno, ada. Artinya ya berputar mereka aja. Be. Jangan kita ini udah cukup dipecah belah 0102 di 2019 sampai sekarang cebong kampret. Yang 0102 udah jadi 11-12 kok. Saya timbul tenggelam bersama rakyat. Bapak jadi timbul, kami tenggelam, Pak. Hati asing. Mana? Jadi udah cukup, kita mau ditipu lagi. Nih, mudah-mudahan 2024 ini nggak sampai 2024, nggak ada lagi perpanjangan, nggak ada lagi penundaan. Kalau bisa ya Allah, ada keajaiban dari Allah 2022 itu yang dolim-dolim tiba-tiba mati gitu. Kan boleh ya? Mati itu jelek nggak? Boleh. Mati itu jelek nggak?
Tergantung orangnya, Be. Nih, kadang-kadang pernah kan waktu itu kontroversi, mendoakan orang cepat mati katanya. Itu jelek, doakan orang mati. Kata siapa? Kematian, doain gue mati husnul khotimah hari ini. Nikmat, gue lepas dari penjara dunia. Ini kan? Ya, tergantung orangnya kan. Iya makanya. Orangnya baik atau Kematian itu adalah kabar gembira bagi orang beriman. enggak. Ya. Berarti yang didoakan kematian terus marah, berarti nggak beriman tuh. Kalau kematian itu adalah kabar bahagia bagi orang yang merasa rindu dengan akhirat. Iya. Ya, kematian adalah kabar gembira bagi orang yang rindu dengan akhirat. Jadi kalau ada yang gue doain mati terus dia marah, berarti nggak rindu akhirat emang. Saya ingat juga tuh komenan netizen tuh. Iya, jadi gue jawab begitu kan ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang di Indonesia yang dolim-dolim Allah kasih hidayah. Kalau nggak mau hidayah binasa husnul khotimah. Masih bagus nih. Masih bagus tuh, ada husnul khotimahnya tuh. Masih bagus ya kan? Iya. Loh iya dong. Apalagi? Terus, Be. Ini kan apa ya? Kita lihat kan ya, hari ini rakyat semakin lama nih semakin ya seperti Babe sampaikan tadi lah ya. Mungkin nggak semua memahami soal oligarki, tapi sebagian saya pikir sudah banyak lah. Buktinya bisa kita lihat dengan gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan ARM juga. Kalau belum tahu ARM ya Aliansi Rakyat Menggugat. Salah satunya. Kemudian buruh sudah mulai turun. Apakah ini menjadi salah satu indikator, Be, tentang apa keruntuhan oligarki ini, ataukah memang ini hanya selingan iklan-iklan saja? Dari dulu itu runtuh itu selalu begitu. Kalau nggak yang hak lawan yang batil. Kadang-kadang yang batil lawan yang batil. Karena makin banyaknya kebatilan ini sekarang. Kan gue muslim ya, ini. Kan itu ada asyghilil zalimin bidzalimin. Ya Allah sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Nah ya, udahlah, orang nggak ada yang awet berhubungan atau akrab dengan orang yang tomak. Nggak bakal awet. Suami istri salah satu tomak nggak awet. Lu berteman dengan orang tomak nggak awet lu. Ya, nah mereka ini, lu lihat sekarang PDIP udah nyerang Luhut kok. Ya. Ya, jadi udah siapa yang kuat sama orang tomak. Ya. Bahkan Masinton Pasar Ibu sudah mengatakan apa? Mau tahu Brutus? Ya Luhut katanya. Brutus, makanya gue bilang, wahai rakyat Indonesia, kita makan bayam supaya kita jadi Popeye. Bisa ke sono ya. Nah iya, jadi artinya kesimpulannya ini untuk rakyat Indonesia harus gimana, Be? Untuk rakyat Indonesia tetap berjuang dengan semampu kita lah. Bisa bersuara, bisa turun ke jalan, bisa dengan harta. Jangan diam saya. Kalau diam konsekuensinya apa, Be? Ya gini ya, setiap perjuangan itu nggak mesti menang kok kita. Ya. Nggak harus menang. Tapi kalau diam itu, gue ngerasa sedih banget gitu. Kalau andai kata gue mati dalam diam gitu aja. Karena lu mau diem mati, mau berjuang mati, mau apapun mati lu. Dan ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk seluruh Indonesia. Habis loh ini. Gue tutup coba dengan analogi nih. Lu punya toko nih umpamanya. Lu punya toko, lu serahin ke gue untuk mengolah toko itu. Lu bilang sama YouTuber nih, awasi babe kerjanya ya. Awasi babe kerjanya. Toko ini 7 tahun gue pegang, bukan nambah barang habis gue nambah utang. Gue bukan miskin, gue tambah kaya. Ini yang ngawasin juga tambah kaya. Lu sebagai pemilik toko merasa gimana? Marah gak? Marah lah. Nah, kalau rakyat Indonesia nggak marah, berarti nggak normal ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia kaya, hasil buminya luar biasa, menghidupi dunia. Batu bara, emas, nikel, tembaga, kayu, rotan, banyak mau disebutin satu-satu nggak habis. Ya, dan itu nambah utang 7.000 triliun lebih yang tercatat, padahal ada berapa ribu triliun negeri yang belum tercatat. Ada diduga Pak Jokowi punya rekening di asing, di luar, rekening di negeri luar. Pak Jokowi dan istrinya punya rekening. Baru tadi subuh gua naikin.
Dari mana itu beda? Nah itu dari mana Pak? Gue juga mau nanya Pak Jokowi, itu dari mana Pak? Oh, gitu. Dilaporkan ke KPK, KPK nggak ngurus. Anaknya aja nggak diurus. Anaknya juga enggak ya. Nah ini terus kita yang punya toko mau diem gitu. Ini bukan dijagain, Be, dirampok kali ya? Kalau dirampok bagus sayang. Gini, dirampok itu lu masih dapat sifat permusuhan dari lawan. Iya. Ini kagak. Indonesia gua matiin lu ya rakyat ya. Lu nya nggih Pak Jokowi, nggih. Gitu ya. Sedih ya? Enggak, kalau gue sih Harus Jadi, melawan ya, Be ya? ngelawan lah. Ngelawan gue. Gue ngelawan. Gue ngelawan. Mau dimatiin gue, matiin. Dan buat gue mati dalam perjuangan itu keindahan, kebahagiaan. Bahagia banget gue. Bahkan gue udah bilang sama anak-anak, kalau gue mati dalam perjuangan ini, tolong jangan nangis depan jenazah gue. Karena gue lagi bahagia tuh. Itu gue lagi bahagia tuh. Jangan ditutup sama kesedihan. Enggak. Gue sambut kematian dengan bahagia itu. Oke, ini kita ganti tema dulu ya, Be. Iya siap. Slide tutup dulu.